Maka di antara yang demikian adalah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menggembirakan adalah bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mubasyirat yang sangat menggembirakan. Orang bermimpi bertemu Nabi itu pasti orang baik. Walaupun mimpinya dimarahi Nabi misalnya, dipukul Nabi dalam mimpi itu, ini orang baik. Karena Nabi mau jadi mimpinya. Nah, Nabi mau jadi mimpinya. Kalau orang kada bagus, kada akan bisa bermimpi Nabi. Orang yang jauh pekerjaannya daripada mengikut Nabi, orang yang cintanya kurang dengan Nabi, kada akan bisa bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Artinya, barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur, maka ia sungguh melihatku dengan sebenarnya. Karena sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai denganku. Orang bermimpi Nabi, bagaimanapun bentuknya Nabi itu benar Nabi kita. Jadi orang bermimpi Nabi itu ada dua. Satu yang kadang memerlukan takwil, kadang memerlukan takbir mimpi. Apabila orang berjumpa Rasulullah dengan keadaan sidin yang sebenarnya, itu kadang perlu takbir. Itu jelas sudah kebaikan untuk yang bermimpi. Misal kan dalam sejarah, dalam tarikh Syama'il Nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah itu rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, putihnya seperti ini, tingginya seperti ini. Jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada keterangan tentang tubuh Rasulullah. Nah, apabila kita bermimpi bertemu beliau persis seperti apa yang dalam keterangan itu ada perlu takbir, ada perlu takwilnya. Berarti kita adalah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disenangi oleh Rasulullah sehingga beliau bisa kita mimpikan di dalam guring, dalam tidur kita. Nah, kemudian Rasulullah itu bisa jadi mimpi seseorang dalam wujud beliau yang bukan seperti kejadian beliau. Dan itu benar Nabi kita. Karena syaitan tidak dapat menyerupai denganku, ujar Nabi. Kita bisa berjumpa Nabi dalam keadaan wajah beliau hitam. Nah, kita berjumpa dengan Nabi dalam keadaan rambut sidin lurus. Nah, umpamanya kan kada sebenarnya tuh dalam sejarah kan Nabi rambutnya bergelombang, ikal kada, lurus kada. Ini lurus. Kulit Nabi putih kemirah-mirahan, kan kayak itu. Ini mimpi kita, Nabi kita hitam umpamanya. Nah, ini mimpi, ini perlu takbir. Perlu ada orang yang menakbirkannya, dan ada kitabnya yang dikarang oleh Ibnu Sirin, Abdul Ghani An-Nabulusi yang menyingkap tentang takbir mimpi itu. Berarti kita ada masalah dengan Nabi, dan ini Nabi menghendaki agar kita baik maksudnya. Nabi hirang misalnya, nah, padahal wujud yang sebenarnya putih kemirah-mirahan. Nah, itu perlu diperiksa. Nah, apa ini salahnya nih makan ini? Nah, itu dicari kitab takbir mimpi. Mungkin ada i'tiqad kita yang kada baik, mungkin ada keyakinan kita yang salah, mungkin ada kita yang tidak menyenangkan Rasulullah sehingga demikian mimpinya. Sebagian ulama ada yang bermimpi melihat Rasulullah itu besar, luar biasa, kenalnya kayak raksasa. Ini seorang bermimpi Rasulullah, melihat Rasulullah itu memenuhi kota itu. Kayak apa kenalnya awak sekutaan itu. Jadi kayak kota Barabai ini penuh dengan tubuh Rasulullah.
Nah, dicari takwil mimpinya, itu menunjukkan bahwa satu saat kota itu akan dijalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu saat kota itu akan menjadi kota yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, dalam rumah kah? Ini mimpi kita bertemu Rasulullah. Hibak di rumah itu penuh dengan Rasulullah. Artinya awak Nabi itu ganal sehingga memenuhi rumah kita. Nah, itu menunjukkan bahwa rumah ini rumah yang dijalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah yang disukai Rasulullah. Itu takbirnya. Nah, jadi kalau bermimpi Nabi itu di luar daripada kejadiannya, kan Nabi kita kan kalau dalam makna kayak itu awak sidin ada kayak raksasa itu Allah. Nah, jadi itu perlu takbir mimpi. Nah, para ulama sudah mengarang kitabnya ada tentang takbir mimpi itu.